dengan modal jamaah ini ya, modal jamaah. Dan jamaahnya dari mana? Dari pionir. Dari pionir itulah kemudian bisa melebur ke early adopter. Ya boleh dikatakan early adopter itu adalah pendukung kita gitu ya. Ada sebagian tokoh-tokoh dari early adopter yang mendukung kita. Kemudian dari early adopter itu bisa mendapatkan simpatisan dari majority gitu ya. Sehingga betul-betul mayoritas masyarakat itu mendukung ide yang sedang diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sirah Podcast The Series. Kali ini kita seri ke-6. Konco-konco angkringan, kali ini kita akan membahas bagaimana Rasul menggerakkan dakwah ini. Jadi kalau kita melihat film-film superhero itu biasanya kerja sendiri dan menang sendiri. Nah, kalau kita lihat nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu banyak yang sendiri. Nabi Nuh itu menyelesaikan kapalnya sendirian. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu sendirian. Nabi Musa walaupun pengikutnya banyak tetapi realitas kerjanya sendirian. Support Nabi Harun cuma karena kasusnya lidah beliau yang kemudian terganggu pas kecil itu kan. Betul. Kemudian Nabi Isa ya ada yang membantu Hawariyun 12 orang. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ini luar biasa. Dia dibantu dengan sekelompok sahabat dan ini memang memang berbeda dengan yang lain. Nah, kita akan membahas perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW dari perspektif itu, bahwa beliau tidak bekerja sendirian. Beliau adalah seorang organisatoris. Moga Mas Isan dibahas Mas Isan. Jadi ketika kemudian kita melihat dakwah yang dilakukan di Mekah sebelum Rasul menjadi Rasul, angel lagi. sebelum Muhammad SAW menjadi Rasul. Nah, betul. Kemarin juga sudah kita singgung sedikit, ada beberapa ahli hikmah di Mekah yang kemudian menyerukan untuk meninggalkan penyembahan berhala. Betul. Ya. Mereka sendirian. Apakah kemudian ada yang terpengaruh? Ada. Sebagian di antara kaum muslimin awal itu pernah singgungan dengan pemikirannya Qus bin Sa'idah. Sehingga ketika kemudian ada berita tentang pengangkatan Rasul, mereka kemudian cepat sekali menerimanya. Sudah pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Walaupun dalam konteks yang berbeda ya. Nah, kita melihat respon dari orang-orang Mekah saat itu ketika kemudian ada informasi, ada berita bahwa telah diangkat Rasul. Betul. Dari Bani Hasyim. Betul. Itu apa? Mereka mengatakan ini akan hilang seperti halnya yang kemarin. Gitu loh. Artinya mereka biarin aja lah. Dulu juga ada yang kayak gitu terus hilang gitu ya. Hilang, berhenti gitu kan. Nah, kemudian ternyata setelah berjalan aktivitas dakwah ini berjalan, ternyata ini berbeda langkahnya. Betul. Bahwa Rasul ternyata melibatkan para sahabat, melibatkan orang-orang yang kemudian masuk Islam dalam tahap awal itu. Betul. Sehingga ini berbeda dengan gerakan sebelumnya yang sebelumnya itu relatif personal. Single fighter, superhero. Betul. Ini menjadi gerakan bersama. Betul. Nah, inilah yang kemudian membuat hasil yang berbeda. Penyembahan berhala ketika kemudian Qus bin Sa'idah, kemudian beberapa ahli hikmah yang lain tanda kutip bermain, tetap jalan. Tapi ketika kemudian gerakan ini tidak hanya gerakan personal, menjadi gerakan bersama, ini tumbuh. Dan hasilnya berbeda. Betul. Yang Qus bin Sa'idah tadi hilang gitu saja ya. Begitu dia mati ya hilang. Hilang, habis. Kalau ini Rasulullah nggak ada, itu berlanjut luar biasa. Dan memang capaiannya juga berbeda, jauh berbeda kan. Kalau tadi kan kita bandingkan dengan Qus bin Sa'idah.
Misalnya kita bandingkan dengan Nabi Isa, kan juga pencapaiannya juga jauh berbeda. Dengan Nabi Musa juga berbeda, dengan Nabi Ibrahim juga berbeda. Jadi kemudian ada lagi yang menarik itu begini. Nabi-nabi sebelumnya, ketika umatnya itu melakukan sebuah kemungkaran, pembangkangan terhadap Allah, itu Allah langsung menghukum dengan tangannya sendiri, dengan bencana alam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat, para penentang dakwah di Mekah itu tidak Allah binasakan dengan bencana alam, tetapi dibinasakan melalui tangan para sahabat di perang Badar. Ada peran, memang Allah kayak memberi peran bagi manusia dengan skala lebih luas untuk turut serta menyebarkan jalan ini, kan begitu, kurang lebih seperti itu. Monggo silakan, ada ini lagi apa? Ini persepsi saya ya. Dalam artian ketika kemudian kita kejar pada dalil ya ketemu bahwa memang Allah sudah berkehendak. Ya, betul. Nah, tetapi ketika kemudian kita melihat dari perkembangan manusia, ini sudah masuk fase akhir bahwa kondisi utuhnya manusia itu sudah full gitu. Ya, sudah di puncak peradaban manusia. Gitu. Ya. Kalau kita menarik ke belakang, Nabi Adam ketika masih di surga, syariatnya hanya simpel, satu. Jangan dekati pohon itu. Betul. Jadi syariatnya simpel. Dan kemudian benar-benar dilanggar, bisa tobat. Setelah itu kemudian baru ini menjadi reason diturunkan ke beberapa kemaksiatan besar itu memang kemudian langsung diazab. Tetapi kemudian di saat manusia sudah mencapai kondisi kematangannya, ini harusnya manusia sendiri yang kemudian menyelesaikan masalah itu. Sudah mampu untuk menyelesaikan sendiri. Walaupun menyelesaikannya dengan bimbingan Allah. Iya, tentu saja seperti itu. Baik. Kemudian akan kita lihat bagaimana respon masyarakat Quraisy ketika mendapatkan ajakan dari Rasul. Kan Rasul ngajak nih, nggak gerak sendirian. Ketika mendapatkan wahyu, beliau turun gunung ngajak manusia. Respon manusia seperti apa ketika diajak itu? Jadi secara alamiah manusia itu akan ada yang mudah menerima perubahan. Tetapi sebagaimana ada yang mudah, normalnya ada yang kemudian mempertahankan status quo, kondisi yang ada, dan itu alamiah. Jadi kalau ada tawaran perubahan, normalnya ada yang siap menyambut, tetapi kemudian ada yang menolak. Ini yang kemudian terjadi. Itu sunatullah ya. Sunatullah. Kapanpun itu gitu ya. Perubahan apapun, perubahan apa? Dari yang kecil sampai yang besar, sesuai kadar masing-masing. Mesti awalnya itu akan ada yang menerima, tetapi pasti ada yang menolak juga. Betul. Maka ketika Rasul menyampaikan dakwah ini, para sahabat ada yang nyambut di tahap awal. Dan itu terjadi dalam proses yang tidak begitu panjang. Langsung nyambut gitu ya. Langsung nyambut. Tanpa pikir panjang. Pikir seperti panjang. Misalnya Abu Bakar itu sampai masuk hadis, ada hadisnya bahwa satu-satunya yang tidak mempertanyakan itu Abu Bakar. Ada tipe-tipe begitu ya. Ada tipe begitu. Maka kalau kemudian kita tarik kondisi sekarang, ini menjadi gambaran atau menjadi panduan bagi kita. Sesulit apapun perubahan yang mau kita gulirkan, pasti ada yang nyambut. Betul. Tetapi pasti juga ada yang menghambat. Pasti yang menghambat. Dan yang menyambut awal itu tidak perlu berpikir panjang sebenarnya. Tidak perlu diproses panjang, cepat aja sebenarnya. Kalau memang dia tipe-tipe penyambut perubahan. Betul. Apa ini istilahnya yang mungkin bisa kita pinjam untuk mengkategorisasi orang-orang yang dengan cepat menyambut perubahan itu apa? Kalau di dunia marketing itu mereka nyebutnya pionir. Okay. Jadi orang-orang tipe pionir inilah yang kemudian akan nyambut perubahan. Oke. Apapun perubahannya, baik mengarah ke kebaikan maupun ke keburukan. Ya, tetap aja. Tetap pertama disambut oleh pionir gitu ya. Oke. Kemudian
setelah pionir ada apa lagi itu? Kan tipe masyarakat tuh. Ada tipe pionir yang memang langsung nyambut perubahan. Nah, apalagi selain pionir? Tahap ini kemudian nanti akan kita bahas lebih detail ketika kita masuk tahapan dakwah di Yathrib, di Madinah. Oke. Ketika di Mekah hanya sampai dapat pionir gitu loh. Yang lain-lainnya tidak ikut dulu ya. Oke. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kepercayaan dari early adopter maupun yang majority, baik early majority maupun late majority itu perlu kekuatan lebih gitu loh. Dan kekuatan dakwah di Mekah itu belum mampu untuk melompati itu. Jadi kasusnya di situ. Maka kalau kemudian kita mau melihat bagaimana respon masyarakat yang lain, yang paling pas itu nanti kita sudah membahas di Madinah. Oke. Tapi sebelum ke Madinah, kita spill dulu. Apa itu early adopter? Apa itu early majority? Apa itu late majority? Apa itu lagat? Bagaimana? Early adopter dulu. Early adopter. Jadi karakter masyarakat itu kan kalau mau kita bagi rata itu kan jadinya 6. Biar simple 6. Yang setengah di awal itu pionir, kemudian early adopter, early majority. Itu yang setengah pertama, setengah yang kemudian relatif lebih mudah menerima perubahan. Nah, yang relatif lebih sulit menerima perubahan aslinya ada 3. Late majority, kemudian bagian laggard itu kan terdiri dari 2. Iya. Bagian yang nanti dimungkinkan akan berubah, nek wis kepepet. Kalau sudah atau tidak mungkin lagi mereka memenangkan pertarungan, akhirnya mereka kemudian ikut perubahan. Tetapi akan tersisa sekitar 2,5% itu yang gampangannya pionirnya lagat. Pionirnya lagat lah. Selamanya tidak akan kemudian menerima perubahan. Mungkin kalau zaman Nabi Abu Jahal itu termasuk lagat, kemudian Umayyah bin Khalaf gitu. Itu yang kemudian kalau sekarang ya didefinisikan sendirilah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan early adopter. Apa sih yang membedakan antara pionir dengan early adopter? Kan itu yang lebih penting. Kalau pionir itu relatif tanpa mikir panjang, ini menarik ini benar ini. Seperti Musabiqun al-awwalun itu pionir semua mereka jelas. Sehingga ketika ditawar itu langsung samber, sekalipun nyambernya beda-beda. Kelas Abu Bakar tanpa pikir panjang, tanpa pertanyaan. Kalau saya sih yes, nah itu loh. Nah, kalau kemudian yang sahabat yang lain sekalipun masuk kategori pionir itu masih kemudian bertanya. Umar masih agak jauh ya, Umar kan sudah proses akhir dari tahap pertama, tahap Siriyah itu kan betul. Sehingga sudah akhir. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu itu juga kemudian bagian akhir. Tapi ketika kita melihat Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, ini tipe pionir awal sekali ketemu. Yang membedakan dengan Abu Bakar cuma itu bertanya atau tidak? Bertanya. 5 orang yang kemudian dikontak awal oleh Abu Bakar ini tidak langsung menerima, tapi kemudian masih bertanya. Ini bagaimana penjelasannya? Makanya nggak aneh juga ya teman-teman kalau hari ini itu ketika kita menawarkan sebuah ide besar perubahan, ada juga orang yang nyambut dengan cepat itu ada karena langsung menerima. Tipe pionir gitu. Nggak aneh, bukan sesuatu yang aneh. Gitu. Biasa saja. Normal. Justru kalau yang nggak normal itu kalau kemudian kita menggulirkan perubahan, kok nggak ada yang nyambut. Nah, kita gulirkan apa itu? Betul. Oke, kembali ke tadi early adopter. Early adopter modelnya gimana? Kalau early adopter itu dia akan berpikir, dia akan menimbang. Dia tidak sekedar kemudian melihat ini benar gitu ya. Benar atau ini menarik. Ini punya potensi untuk membesar. Dia akan berpikir, dia timbang lagi, apakah ini benar-benar ruwet ini. Apakah ini benar-benar nanti akan menghasilkan perubahan kebaikan? Atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih teknis misalnya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Misalnya, sebentar ini pengikutku gimana misalnya gitu kan. Betul. Kenapa?
karena tipe pionir itu kan dia selalu tertarik dengan sesuatu hal yang baru. Iya, enggak takut resiko. Dia nggak mikir resiko, tapi ketika kemudian katakanlah orang early adopter, dia mikir resiko gitu loh. Nanti bagaimana ke depannya? Iya. Kalau ini ternyata nanti gagal, apa yang terjadi? Contohnya siapa early adopter kalau di Mekah ada nggak early adopter? Di Mekah early adopternya mungkin ya kalau kita tarik mungkin ya itu koyo Umar bin Khattab lah kalau dipeksa-peksa gitu. Atau mungkin ini ya early adopternya itu kayak bangsanya Khalid bin Walid yang masuk Islam nanti setelah itu atau tidak? Itu malah jauh banget ya. Sudah masih jauh. Karena Islam sudah berdiri di Madinah kan gitu kan. Sudah kekuatannya itu sudah naik. Sudah beda ceritanya ya. Memang agak sulit. Agak susah kalau di Mekah ya. Yang early adopter ya. Early adopter karena memang kemudian dakwah di sana berhenti di kelas pionir. Belum mampu melompati jurang pertama untuk kemudian bisa ngerekrut early adopter. Betul. Nah, kalau kemudian kita lompat ke berikutnya yaitu early majority, itu akan bisa kita dapat ketika kemudian dakwah ke kalangan early adopter itu sudah bergulir. Ya. Sorry. Kalau misalnya kayak Sa'ad bin Mu'adz itu termasuk pionir juga ya, tetapi dari daerah yang berbeda atau bagaimana? Dia bisa kita kategorikan pionir, tapi juga bisa kita kategorikan sebagai early adopter. Kita nanti akan coba melihat gitu loh. Kalau secara keseluruhan ya bisa jadi early adopter, tapi kalau dari segi Madinah, Yatsrib, tapi enggak juga sih. Yang pertama-tama kan dia enggak ikut. Enggak ikut ya. Sampai bayat Aqabah pertama itu baru dia bayat Aqabah kedua. Setelah itu kan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dikirim ke Yatsrib melakukan aktivitas itu, akhirnya ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, baru kemudian dia memutuskan untuk berubah. Iya. Dan kita jadi paham kenapa Sa'ad bin Mu'adz itu termasuk early adopter. Karena dia pemimpin, dia punya banyak pasukan di belakang. Nggak mungkin dia langsung oke. Iya betul. Kuncinya itu untuk kemudian berhasil menggulirkan perubahan itu di tahap awal ini early adopter. Dan di Yatsrib berhasil melompati itu. Sedangkan proses dakwah di Mekah belum sampai ke situ sudah berakhir gitu. Tidak tumbuh lagi. Tidak tumbuhnya itu apa? Ada pengaruh apa di Mekah itu? Benturan kekuatan konsep. Artinya benturan dari Quraisynya itu cukup kuat untuk membuat majority tetap bertahan gitu ya? Bertahan. Kenapa? Karena pola pikirnya pionir ini berbeda dengan majority. Majority itu bisa ditakut-takuti rampung, bisa ditawari sesuatu geser. Gitu. Sekarang kita bahas majority. Majority ada dua, early majority, late majority. Early majority sama late majority. Early majority bagaimana karakternya? Early majority itu dia masih relatif awal ketika menerima perubahan. Normalnya dia tergantung tokohnya. Jadi pola pikir standarnya dia ngelihat tokohnya. Ya, jadi masanya Sa'ad bin Mu'adz itu adalah early majority. Kamu jangan ngomong sama saya kalau enggak masuk Islam, masuk semua. Ngikut tokohnya. Oke. Itu early majority ya. Walaupun dimungkinkan di kabilah Bani Abdul Azhal itu ini late majority-nya ikut ke rekrut. Apa bedanya dengan early majority? Kalau late majority itu nunggu mayoritas. Kalau yang early, kalau early tadi tergantung tokoh, kalau ini tergantung jumlah, tergantung mayoritas. Banyak nggak yang ikut? Kalau banyak saya ikut. Gitu ya. Maka ketika kemudian kita menggulirkan dakwah saat ini juga sama gitu loh. Iya. Masa cair itu ada dua kan? Ada yang kemudian early majority, di mana dia akan digerakkan berdasarkan ketokohan. Kemudian ada late majority yang nanti dia akan bergerak ketika masa yang menginginkan perubahan lebih banyak. Tapi otomatis ketika kita sudah bisa mengambil
pionir, mengambil early adopter, mengambil early majority, otomatis late majority lebih mudah untuk ketarik kan gitu. Tanpa jurang. Iya. Jadi kalau kemudian antara pionir dengan early adopter itu mengalami ada jurang. Kenapa? Karena jumlah kekuatan pionir ini dibanding dengan jumlah early adopter kalah. Kalah banyak. Ya. Otomatis dia melihat, oh sana sudah lebih banyak, otomatis kan gitu kan. Maka kemudian adanya perbedaan kekuatan ini memerlukan kita melompat, mempunyai kekuatan lebih, agar kemudian bisa menaklukkan yang lebih besar, lebih banyak. Oke. Sebagai ilustrasi, pionir kan sekitar 2,5% dari populasi. Oke. Sedangkan early adopter itu sekitar 13,5%. Kalau early majority itu kira-kira 34%. 34%. Begitu juga late majority ya. Late majority 34%. Okay. Cuma ketika kemudian early majority bisa didapat, kekuatan ini itu sudah bisa gulung kekuatannya laggard majority. Late majority dulu. Iya. Kalau laggard itu suka tidak suka tetap menantang. Kalau nggak ada mereka nggak rame dunia. Barangkali kita laggardnya mereka. Ya. Karena kan dilihat dari sudut pandang sana kan begitu. Tinggal kita lihat dari sudut kamera mana. Ya. Oke. Berarti memang betul ya. Kita melihat masyarakat itu tidak sama. Ada tipe inovator, ada tipe early adopter, ada tipe early majority, ada tipe late majority yang masing-masing itu treatmentnya berbeda gitu. Punya kekhasan sendiri. Ya. Kalau kita kemudian menyetandarisasi cara mendakwai mereka, jadi tidak bisa. Karena realitasnya memang berbeda-beda. Belum lagi kita ngomong secara personal ya. Ini kan kita ngomong kelompok masyarakat dengan tipe pemikiran yang berbeda. Maka sebenarnya bagaimana cara mendakwai seseorang, baik itu dari segi teknik maupun waktu, durasi. Kan kita kan gini kan, kadang-kadang pembahasannya gini. Ini berapa lama sih orang ini bisa kita dakwai sampai dia menerima pemikiran kita? Oh, enggak bisa, ini harus lama. Enggak bisa, enggak tentu. Memang ada yang lama, tetapi ada yang cepat. Realitasnya begitu. Kita bisa belajar dari kasus Yastrib. Ya. 2 tahun. Jadi 2 tahun itu sudah bisa meroses pionir, meroses early adopter, meroses early majority, late majority ngikut. 2 tahun. Sementara kemudian dakwah di Mekah itu 10 tahun. Kita tidak melihat mana yang lebih mulia, bukan itu, tapi bagaimana kondisi respon dari proses dakwah tadi ya, kecepatan proses dakwahnya. Ada yang lama, ada yang cepat gitu. Cepatnya apa? Karena memang masuk ke inovatornya cepat atau bagaimana? Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita. Variabelnya kan banyak. Kita ketika kemudian melihat dakwah di Yastrib, kita harus melihat kondisi-kondisi di Yastrib dulu gitu loh. Oke. Bahwa mereka itu dalam posisi yang istilahnya itu mendukung untuk menerima perubahan. Mereka sudah bosan perang. Perang saudara 120 tahun itu. Aus Khazraj ya. Iya, suku Aus dan suku Khazraj itu perang 120 tahun dan mereka bisa jadi mengalami kebosanan. Kemudian ada kekuatan lain, yaitu kekuatan Yahudi, di mana mereka juga ingin dominasi di Yastrib. Sehingga masyarakat Yahudi itu kan terpisah dengan masyarakat Arab saat itu. Nah, tekanan-tekanan inilah yang kemudian membuat mereka lebih mudah untuk kemudian mengambil keputusan. Dan jangan dilupakan kasus perang Bu'ats dulu. Ya, betul. Di mana perang Bu'ats itu bukan mampu ya, ternyata membuat korban yang luar biasa di kalangan tokoh-tokoh Aus dan Khazraj. Sehingga muncullah orang-orang baru, tokoh-tokoh baru yang kemudian bermunculan. Oke. Kemudian itu mengubah bagaimana konstelasi di Aus Khazraj ya. Sementara hal ini tidak terjadi di Mekah. Di Mekah relatif lebihan ya, tokohnya tetap itu aja. Gitu. Maka mereka mampu mengembangkan kekuatan. Ini yang kemudian kita amati ketika kemudian melihat ternyata masyarakat itu tidak sama. Ketika kita melihat masyarakat
sama, akhirnya apa? Kita treatmentnya sama. Treatmentnya sama. Padahal orangnya berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Nah, dengan kita membagi menjadi 5 karakter tersebut, ini akan memudahkan kita untuk menentukan treatment apa yang pas. Ya. Dan itu juga menentukan bagaimana kesuksesan opini yang kita sebarkan untuk diterima mayoriti, kan begitu. Kalau strategi kita salah, kita justru bisa jadi masuk ke jurang. Iya. Jangankan jurang antara early majority ke early adopter kali majority, dari inovator pun enggak bisa, enggak mampu untuk melompati jurang. Atau bahkan enggak ada kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan inovator. Semoga tidak ada. Sehingga karena sering kan namanya majority kan. Kan begitu kita ketemu, oh ini tipe majority, ini ketemu itu majority. Terus kemudian menyimpulkan, oh berarti orang itu seperti itu. Maka semua di treatment seperti itu. Padahal yang kita treatment harusnya inovator. Oke. Jadi yang kemudian menjadi kunci, dan kemudian benar-benar tersaring tipe pionir. Jadi keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Rasul di Mekah itu selama 3 tahun pertama, bahkan kemudian kalau kita hitung lagi itu tidak di 3 tahun itu, tahun pertama. Ya. Bahkan kalau kemudian kita mau paksa-paksa, dalam artian mayoritasnya di mana? Itu di bulan pertama. Bulan pertama kok, cepet banget kok itu, betul. Hanya saja kemudian muncul respon balik, reaksi dari kekuatan musyrikin di Mekah. Betul. Mulai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menyebabkan setelah pionirnya diambil, early adopter tidak bisa diambil. Akhirnya apa? Tidak bisa melompati jurang itu, sehingga tidak bisa bergulir proses perubahan. Kenapa? Proses perubahan itu nanti perlu kemudian kita berhasil di level pionir, inovator tadi. Kemudian dengan modal inovator ini kita akan gulung early adopter. Dengan kekuatan early adopter kita akan gulung early majority. Dan nanti dengan early majority ini kita akan dapat lead majority. Betul. Sehingga mayoritas umat menyetujui ide yang kita bawa. Tinggal tersisa lagat kira-kira 20%, dan itu sudah pasti. 20% itu ketemu dengan 70-80%. Oke, tidak ada masalah itu. Oke. Itu pelajaran luar biasa dari dakwah Rasul. Satu, Rasul tidak dakwah sendirian, Rasul dakwah berjamaah. Kemudian bagaimana memperlakukan masyarakat dengan modal jamaah ini, modal jamaah. Dan jamaahnya dari mana? Dari pionir. Dari pionir itulah kemudian bisa melebur ke early adopter. Ya boleh dikatakan early adopter itu adalah pendukung kita, gitu kan. Ada sebagian tokoh-tokoh dari early adopter yang mendukung kita. Kemudian dari early adopter itu bisa mendapatkan simpatisan dari majority, gitu kan. Sehingga betul-betul mayoritas masyarakat itu mendukung ide yang sedang diperjuangkan, begitu. Oke, teman-teman angkringan dakwah, konco-konco angkringan dakwah, ini pembahasan kita tentang bagaimana karakter masyarakat ketika menerima ide baru yang betul-betul berbeda. Masing-masing kelompok berbeda dan treatmentnya berbeda. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk perjuangan kita ke depan. Matur nuwun, angkringan dakwah, alhamdulillah jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.